Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa namanya? eh, Kelas 12 IPS. Mohon maaf, ini Mas Adik hanya bisa memberikan pembahasan pengajaran lewat share video ya, video pembelajaran. Belum karena hari Sabtu kemarin kita tidak mengadakan kelas, jadi permintaan Bunda Ade kalau Mas Adik memberikan pembahasannya lewat video pembelajaran. eh Mungkin selanjutnya kita akan tatap muka ya, walaupun tatap mukanya lewat online. Oke, untuk pembahasan kali ini seperti Pak Sadi sudah janjikan, Pak Sadi akan memberikan pembahasan materi sejarah. Pertama ini materi sejarah ya, sejarah tentang demokrasi liberal tahun 1990 hingga tahun 1999. Ini materi ini dalam UTBK SBMPTN sejarah selalu muncul ya di tiap tahun. Jadi ada penekanan yang agak kuat ke pembahasan tentang materi ini untuk UTBK SBMPTN. Jadi sekali lagi ya, kerangka pembahasan kita mengerucut ke arah persiapan menghadapi UTBK SBMPTN gitu ya. Jadi nanti kita akan bongkar-bongkar soal UTBK SBMPTN juga, pola-pola soal UTBK SBMPTN berkaitan dengan materi sejarah dan geografi. Itu cukup banyak ya yang muncul untuk UTBK SBMPTN dari kelas 10 hingga kelas 12 IPS. Cukup banyak, apa ya, berbelasan materi gitu ya yang dimunculkan dalam UTBK SBMPTN. Untuk kali ini Pak Sadik akan membahas tentang demokrasi liberal 1950-1999. Pak Sadik sudah mengetik, ini cuma ringkasan aja ya, rangkuman singkat. Mungkin nanti, dan Pak Sadik juga memberikan soal-soal ya, soal-soal pola UTBK SBMPTN berkaitan dengan materi demokrasi liberal. Ada 5 soal yang Pak Sadik sertakan. Belum banyak mungkin. Jadi kalau anak-anak ingin lintas jurusan ke jurusan IPS, mau nggak mau harus membaca materi IPS. Oke, Pak Sadik, mungkin sambil nyaret-nyaret ya. Sedikit banyak harus, oke, mungkin Pak Sadik akan memberikan sedikit apa ya, kerangka UTBK SBMPTN IPS itu apa aja. UTBK SBMPTN untuk program IPS, materi yang akan diujikan adalah pertama TPS ya. Jadi TPS itu mutlak ini IPA dan IPS ini dapat, program IPA dan program IPS ini dapat materi TPS kayak gitu. Jadi baik IPA dan IPS soalnya sama, soal TPS-nya sama. Kemudian untuk IPS nanti masuk ke sosum ya, sosial humaniora gitu ya. Masuk ke soal sosum kayak gitu. Kalau IPA nanti masuknya ke ini ya, saintek kayak gitu ya, soal fisika, kimia, matematika, biologi kayak gitu. Kalau IPS dapatnya sosum. Nah, di TPS ini nanti ada beberapa aspek juga, ada beberapa sub-bidang juga, termasuk nanti ada matematiknya juga di sini, namanya pengetahuan kuantitatif. Dan anak akan dapat matematik juga kayak gitu di UTBK SBMPTN walaupun IPS. Nah, di sosumnya anak-anak akan dapat sejarah seperti yang akan kita bahas sekarang ya, terus geografi, kemudian sosiologi, dan ekonomi kayak gitu. Mungkin sementara walaupun Pak Sadik pernah ya mengajarkan beberapa aspek tentang ekonomi, kaitannya sama ekonomi dan berkaitan dengan akuntansi malah. Akuntansi dan sedikit persamaan ekonomi ya, persamaan dasar permintaan dan penawaran. Demand dan itu ya, permintaan dan penawaran, ada beberapa aspek yang pernah Pak Sadik masuk ke ekonomi untuk SBMPTN, cuman kayaknya untuk sementara Pak Sadik akan menekankan materi sejarah dan geografi ini ya, karena ini yang sudah beberapa kali Pak Sadik juga bahas gitu ke anak IPS. Kalau ekonomi agak jarang. Mungkin nanti selanjutnya kita lihat perkembangan ya. Kalau memang Pak Sadik agak siap untuk membahas ekonomi dan sosiologi, akan Pak Sadik masuk juga ke sana. Tapi sementara sejarah dan geografi dulu. Dan selain sejarah sama geografi, Pak Sadik juga akan berusaha memberikan pemantapan ke anak-anak untuk IPS. Pak Sadik akan juga masuk ke TPS juga. Karena TPS ini ada beberapa aspek ya, penerangan umum, pengetahuan dan
pemahaman bahasa kayak gitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, intinya gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika juga. Ini akan Pak Sadik rambah semua untuk TPS. Sini intinya semuanya penggunaan logika ya, walaupun soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apalagi matematik ya, jadi akan menggunakan logika pembahasan seperti itu. Seperti itu. Jadi ya anak intinya kalau ingin lintas jurusan juga harus persiapkan ya, mempersiapkan sosumnya, dibaca-baca, mungkin dicari materi dan variasi-variasi soal tentang sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Nanti TPS juga pasti akan merambah ya. Nanti mungkin kita akan selang-seling kapan pembahasan sosumnya, kapan pembahasan TPS. Mungkin pasti akan sampaikan. Oke, untuk pembahasan kali ini Pak Sadik membahas tentang demokrasi liberal. Ini pasti tutup ya ininya videonya. Video Pak Sadiknya. Oke, demokrasi liberal ini adalah bagian dari sejarah pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Ini mungkin Pak Sadik cara-carat ya. Layarnya Pak Sadik cara-carat sekalian pembahasan. Demokrasi liberal ini adalah salah satu salah satu rangkaian sejarah yang pernah terjadi sistem pemerintahan yang pernah terjadi di Indonesia. Walaupun demokrasi liberal ini Pak Sadik sambil coret-coret ya mungkin ya. Walaupun demokrasi liberal ini sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 kayak gitu, cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Demokrasi liberal 1950-1959 itu tidak sesuai dengan Undang 45 kayak gitu. Loh, kok kenapa? Mungkin jadi pertanyaan kita, kenapa tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, tapi kenapa diberlakukan di Indonesia, diterapkan di Indonesia? Karena di tahun-tahun ini, di tahun 1950 hingga tahun 1959, Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak berlaku. Ini tidak berlaku. Yang berlaku itu adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950, UUDS 1950. Jadi yang berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 di rentang masa tahun 1950 hingga tahun 1959 itu tidak berlaku lagi di Indonesia. Jadi ini mungkin ini mungkin sedikit menyimpang dari cita-cita proklamasi gitu ya. Dari cita-cita proklamasi 1945, 17 Agustus 1945, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Tapi kemudian dalam perkembangan sejarahnya, perkembangan sejarah Indonesia, ternyata Undang-Undang 1945 ini pernah tidak diberlakukan. Jadi pernah tidak berlaku lagi dan akhirnya Indonesia beda gitu sistem pemerintahannya dari yang seharusnya. Nah, sistem pemerintahan seharusnya itu kita demokrasinya demokrasi Pancasila ya, mungkin istilahnya demokrasi Pancasila. Seharusnya itu demokrasi Pancasila, demokrasi yang berlandaskan Pancasila karena bangsa Indonesia falsafah hidupnya, landasan dasar idealnya itu adalah Pancasila ya. Jadi demokrasinya harus sesuai sama Pancasila kayak gitu. Bukan demokrasi liberal. Ini juga sesuai sama UUD 45 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Tapi karena itu ya ada satu dan lain hal ya sehingga Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku lagi, akhirnya sistem pemerintahan kita jadi berubah seperti itu. Oke, mungkin Pak Sadik sambil lanjut penjelasan gitu ya. Jadi sambil dibacain mungkin ya, demokrasi liberal dimulai sejak dibubarkannya RIS, gitu ya. RIS itu adalah singkatan dari Republik Indonesia Serikat ya. Dibubarkannya RIS hasil perundingan KMB. KMB itu singkatan dari Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda. Nah, jadi gini anak-anak, mungkin sedikit Pak Sadik kasih penjelasannya. Dari tahun 1945 Indonesia merdeka ya, 17 Agustus 1945 hingga tahun 1949 Indonesia ini begitu merdeka hingga tahun 1949 ini penuh dengan konflik peperangan. Jadi ini disebutnya masa perang kemerdekaan kayak gitu. Jadi Indonesia itu berusaha dikuasai lagi oleh kekuatan asing kayak gitu.
Jadi Indonesia merdeka 1945, 17 Agustus 45, ternyata datanglah itu tentara sekutu, diboncengi ini kan diboncengi oleh Belanda lah. Belanda jadi rela Indonesia itu lepas dari jajahan mereka. Belanda terusir dari Indonesia itu karena penjajahan Jepang. Karena penjajahan Jepang, jadi mereka terusir dari Indonesia. Nah, begitu Jepang kalah oleh sekutu, akhirnya Jepang kalah oleh sekutu, akhirnya Indonesia memproklamasikan diri, tapi Belanda tidak rela tadinya jajahan Indonesia karena Jepang aja menjajah Indonesia, akhirnya Belanda terusir dari Indonesia. Nah, begitu Jepang kalah, Indonesia merdeka, Belanda penjajah sebelumnya tidak rela Indonesia memerdekakan diri. Selama 350 tahun Indonesia adalah negara jajahan Belanda. Jadi Belanda tidak rela Indonesia memerdekakan diri kayak gitu. Jadi ingin menguasai kembali Indonesia. Akhirnya ya udahlah datanglah tentara sekutu dengan dibonceng tentara Belanda datang juga kayak gitu. Akhirnya terjadi perang kemerdekaan berlarut-larut selama berapa tahun tuh? 45 sampai 49 5 tahun jatuhnya. Selama 5 tahun. Nah, kemudian tapi Belanda kalah perang di berbagai front gitu ya, baik diplomatik. Jadi perjuangan Indonesia itu ada perjuangan secara fisik. Fisik itu lewat perang ya, lewat senjata, lewat kekuatan senjata, dan ada frontnya itu atau medannya itu secara diplomasi. Diplomasi itu perundingan dan minta dukungan dari negara-negara lain untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi perjuangan Indonesia itu dibagi dua, ada dua aspek, perjuangan fisik, perang, sama diplomasi. Nah, Belanda di dua aspek ini mengalami kekalahan di dua-duanya. Di perjuangan perang fisik kalah karena kita menerapkan perang gerilya gitu ya, sehingga Belanda terpojok di mana-mana. Sama diplomasi juga kalah karena Belanda ternyata tidak didukung oleh banyak negara kayak gitu. Nah, kemudian ya itu mau nggak mau Belanda angkat kaki dari Indonesia dengan diadakannya konferensi meja bundar kayak gitu. Ini adalah konferensi konferensi terakhir antara Indonesia dan Belanda berkaitan sama perang kemerdekaan Indonesia kayak gitu. Ini konferensi terakhir ya. Jadi konferensi meja bundar itu intinya adalah penyerahan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia kayak gitu. Nah, ini mungkin fotonya konferensi meja bundar penyerahan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia. Jadi Indonesia benar-benar merdeka penuh lah kayak gitu. Namun, nah itu dia. Jadi banyak dampaknya kayak gitu. Banyak banyak hal-hal yang ternyata belum selesai kayak gitu. Jadi konferensi meja bundar ini intinya Belanda sudah menyerahkan kekuasaan ke Indonesia lah. Jadi Belanda udah nggak ke Indonesia lagi, sudah di Indonesia, sudah tidak punya hak di Indonesia kayak gitu. Jadi benar-benar Indonesia tuh berkuasa penuh, berdaulat penuh lah kayak gitu. Tapi ternyata tidak selesai dari situ juga. Karena ternyata hasil dari konferensi meja bundar, Indonesia itu bentuknya bukan NKRI, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bentuknya adalah Republik Indonesia Serikat kayak gitu. Nah, padahal Republik Indonesia Serikat juga tidak sesuai sama Undang-Undang Dasar 1945 karena bentuk negara yang sesuai sama Undang-Undang Dasar 1945 sesuai sama cita-cita proklamasi kemerdekaan adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau serikat itu nanti ada negara-negara bagian kayak gitu. Ada makanya di sebelum benar-benar terbentuk NKRI secara utuh akhirnya jadi ada negara Pasundan kayak gitu. Negara Pasundan, negara Indonesia Timur kayak gitu. Jadi ada negara-negara bagian kayak gitu. Di Indonesia tercipta negara-negara bagian kayak gitu. Nah, ini kalau ada negara-negara bagian ini rawan terjadi disintegrasi bangsa. Jadi gampang terpecah-pecah lah kayak gitu. RMS akhirnya nanti ada pemberontakan MR. Jadi negaranya tuh Indonesia tuh dari negara Pasundan itu Jawa Barat, negara Indonesia Timur itu sekitar Maluku, Papua kayak gitu. Negara Sumatera Timur kayak gitu. Jadi Sunda kecil itu Bali ya, Bali dan Nusa Tenggara. Jadi kalau terbentuk di situ malah nggak sesuai sama cita-cita proklamasi. Nah, kemudian RIS ini ya karena tidak sesuai sama cita-cita proklamasi, RIS ini dibentukan dari KMB itu dibubarkan juga. RIS ini dibubarkan. RIS dibubarkan oleh Indonesia ya, oleh Presiden Bung Karno, oleh Presiden Soekarno. Jadi pasti dilanjutin baca materinya. RIS Republik Indonesia Serikat. Jadi hasil bentukan dari KMB kayak gitu ya. Dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno
dalam perayaan 17 Agustus 1950 membubarkan RIS. Jadi Indonesia, RIS tidak berlaku lagi di Indonesia. Tapi dengan dibubarkan RIS tidak serta-merta kita kembali ke NKRI kayak gitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita masuknya ke justru malah demokrasi liberal kayak gitu. Jadi apa namanya, kita masuk ke masa demokrasi liberal, jadi liberal apa namanya bahasa ininya penyebutannya salah terus. Kita masuk ke demokrasi liberal kayak gitu. Jadi bukan NKRI, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya kalau NKRI itu sistem pemerintahannya secara presidensial ya. Presidensial. Jadi bukan parlementer, tapi dengan demokrasi liberal itu malah jadi sistem parlementer. Jadi ada nanti jabatan Perdana Menteri kayak gitu. Indonesia ada jabatan Perdana Menteri itu nggak ada di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi masuknya ke demokrasi liberal, terus inilah dibentuklah namanya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 kayak gitu. Jadi kita masuk ke sistem pemerintahan baru lagi nih, dari RIS sudah nggak berlaku lagi RIS hasil perundingan KMB. Seharusnya kita kembali ke NKRI dengan sistem pemerintahan presidensial, tapi ternyata malah ke demokrasi liberal, sistem parlementer, undang-undang dasarnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira anak. Jadi demokrasi liberal itu dimulai dengan dibubarkannya RIS tahun 1950 dan nanti berakhir dengan diumumkannya dekret presiden oleh Presiden Soekarno tanggal 5 Juli tahun 1959 karena udah emang tidak cocok sama kepribadian bangsa Indonesia sistem demokrasi liberal itu. Jadi karena ada Perdana Menteri kayak gitu, ada parlemen. Oke. Nah, jadi tadi sudah pasti disampaikan demokrasi liberal itu adalah sistem pemerintahan yang kepala pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri. Kepala pemerintahan itu adalah Perdana Menteri, PM kayak gitu. Nah, jadi bukan presiden itu hanya sebagai kepala negara, presiden kayak gitu. Jadi presiden itu kalau ada kunjungan kenegaraan atau keputusan-keputusan berkaitan sama kenegaraan, itu presiden. Tapi kalau menjalankan pemerintahan sehari-hari yang dibantu sama menteri-menteri, kabinet, kayak gitu, itu ketuanya atau pimpinannya itu Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan, kepala negara hanya kalau urusan-urusan dengan pemerintahan asing, pengangkatan duta besar kayak gitu-gitu itu presiden kayak gitu. Jadi tidak cocok sama cita-cita proklamasi 17 Agustus ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dekret presiden ya yang mengakhiri masa demokrasi liberal di konferensi meja bundar. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kabinet-kabinet yang dibentuk pada masa demokrasi liberal cenderung tidak stabil dan sering berganti-ganti. Ya, jadi kita tuh baru merdeka ya, baru 5 tahun kita merdeka dari 1945, kemudian di tahun 1950 kita sudah ganti sistem pemerintahan dari NKRI presidensial kayak gitu ya, demokrasi liberal kayak gitu. Jadi pertama kita baru selesai perang, baru merdeka 5 tahun merdeka, baru selesai perang, segala macamnya masih minim kayak gitu, ekonomi, keamanan, pertahanan keamanan segala macamnya itu kita masih ya namanya juga baru bayi seperti bayi baru lahir lah gitu, belum bisa memecahkan berbagai masalah kayak gitu. Terus ya itu pemerintahannya ternyata diganti lagi gitu, jadinya tidak stabil dan cenderung rapuh kayak gitu ya. Jadi banyak aspek-aspek yang membuat pemerintahan itu jadi nggak stabil. Nah, ini tercatat ada 7 kali gitu ya, ada 7 kali pergantian kabinet dalam jangka waktu 9 tahun, dari tahun 1950 hingga tahun 1959. Dalam jangka waktu 9 tahun itu 7 kali kabinet ganti-ganti kayak gitu. Makanya mencerminkan ketidakstabilan politik saat itu kayak gitu. Catat ada 7 kali pergantian kabinet karena bentuk pemerintahan liberal tidak sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 di samping kondisi politik dan keamanan negara yang rentan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ya, di masa demokrasi liberal ini satu karena bentuk pemerintahan kabinetnya ganti-ganti, dijatuhkan gitu. Jadi begini, demokrasi liberal itu
mereka itu mengutamakan kebebasan berpendapat, kebebasan dalam banyak hal lah kayak gitu. Yang paling penting kebebasan berpendapat, berpolitik kayak gitu ya. Kebebasan berpendapat. Nah, Indonesia itu kan negara yang baru merdeka. Jadi pendidikan politik untuk bangsa ini yang baru 5 tahun merdeka gitu ya, ya belum dewasa lah kayak gitu. Jadi belum dewasa dalam artian belum belajar politik banyak, belum belajar bagaimana etika berpolitik, belum banyak belajar tentang banyak hal lah kayak gitu. Ekonomi juga belum banyak belajar, ya namanya juga negara baru merdeka. Nah, jadinya ya gitu. Jadi terpilih perdana menteri, akhirnya disomasi, di mosi tidak percaya, diganti karena ekonominya nggak stabil lah segala macam lah kayak gitu. Jadi baik anggota parlemen maupun rakyat umum kurang belajar tentang, namanya juga belum belajar banyak tentang kedewasaan berpolitik lah seperti itu. Jadinya gampang jatuh, gampang gampang rapuh kayak gitu. Di samping juga ternyata di tahun itu ya, di demokrasi liberal 1950-1959, ya ternyata ancaman disintegrasi bangsa itu benar-benar luar biasa karena terjadi pemberontakan yang luar biasa banyak ya di saat itu. Jadi banyak sekali pemberontakan yang apa namanya murni dari rakyat Indonesia maupun ada yang dipengaruhi oleh kekuatan asing kayak gitu. Jadi yang tadi pasti disampaikan ya. Jadi di samping kondisi politik keamanan negara yang rentan ancaman baik dalam negeri dan negeri itu apa namanya? Jadi ada yang dari rakyat Indonesia pemberontakannya dan maupun dari luar negeri. Jadi ada pemberontakan yang juga apa ya? Pengaruh dari luar negeri itu ada andil seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Berikut adalah kabinet-kabinet. Nah, pas tadi kita jelaskan kabinet-kabinet yang terjadi pada demokrasi liberal. Ada 7 kabinet itu. Eh, yang pertama adalah kabinet Natsir. Ya, ini kabinet Natsir ini dibentuk tanggal 6 September 1950 hingga tanggal 21 Maret tahun 1951. Mungkin ini anak apa ya? 7 kabinet semasa demokrasi liberal ini mungkin anak-anak sedikit banyak harus dihafalkan ini. Jadi ini harus dihafalkan namanya, nama perdana menterinya siapa, tanggalnya tanggal berapa saja mereka menjabat seperti itu, dan kemudian kejadian-kejadian atau peristiwa apa yang terjadi pada masa kabinet tersebut kayak gitu. Sedikit banyak harus hafalan karena apa tadi beda sedemikian rupa soal-soal UTBK SBMPTN berkaitan sama materi demokrasi liberal, jatuhnya adalah hafalan berkaitan sama apa yang terjadi, siapa, kayak gitu, pada apa namanya, pada pemerintahan kabinet-kabinet tersebut kayak gitu. Jadi ini sedikit banyak harus dihafalkan ini apa namanya, tentang kejadian yang terjadi pada masing-masing kabinet. Oke, yang pertama adalah kabinet Natsir, mungkin dihafalkan ya. Yang pertama itu kabinet Natsir, Muhammad Natsir lebih nama lengkapnya. Dia apa namanya, yang menjabat dari tanggal 6 September 1950 hingga tanggal 21 Maret 1951. Nah, ini peristiwa-peristiwa apa yang terjadi adalah ada peristiwa pemberontakan di DITI ya di banyak wilayah Indonesia. Oke, mungkin sedikit Pak Sodik berikan sedikit banyak tentang gambaran pemberontakan DITI. Pemberontakan DITI itu pencetusnya atau pelopornya itu Kartosuryo, Sekar Maji Marijan Kartosuryo. Sekar Maji Marijan Kartosuryo. Ini masa dipakai ejaan namanya. Kartosuwiryo. Suwiryo. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dia adalah pencetus pemberontakan DITI. Dia ingin mengubah bangsa Indonesia menjadi negara Islam kayak gitu. Ini kan juga tidak sesuai sama cita-cita luhur proklamasi 17 Agustus ya, karena Indonesia ini berdiri di atas berbagai kepentingan dan berbagai agama. Jadi kalau dijadikan negara Islam, kasihan agama-agama lain. Jadi mereka kurang terakomodasi lah kayak gitu. Mungkin kalau permintaannya lewat parlemen kayak gitu, Soekarno Suryo masuk parlemen terus menyuarakan mungkin masih boleh, tapi ini ternyata pemberontakannya itu lewat senjata, jadi mengangkat senjata, membunuh orang-orang, jadi agak kurang bagus ya kayak gitu ya. Nah, ini di Jawa Barat, dia melakukan pemberontakan awalnya di Jawa Barat tahun 1949. Jadi tahun 1949 Soekarno Suryo mengumumkan berdirinya negara Islam Indonesia gitu ya. Jadi apa Darul Islam atau negara Islam Indonesia.
Nah, awalnya di Jawa Barat tahun 1949, jadi sebelum Kabinet Nasir ini. Tapi nanti perkembangannya terus-terusan itu, jadi terus berkembang kemana-mana, di Jawa Tengah kayak gitu. Jawa Tengah juga ada pemberontakan DIT juga cabangnya kayak gitu. Ininya Amir Fatah namanya pimpinannya. Amir Fatah, kemudian muncul juga di Aceh kayak gitu, Daud Beruh kayak gitu. Daud Bereweh kayak gitu misalnya. Kayak gitu. Dan di mana-mana akhirnya hampir di seluruh wilayah Indonesia muncul pemberontakan DITI. Nah, ini sebenarnya pemberontakan itu bukan hanya di Kabinet Nasir ya, jadi pemberontakan DITI itu panjang jangka waktunya dari 1949 begitu mereka Kartosuryo mengumumkan negara Islam Indonesia hingga tahun 1962 di mana Kartosuryo akhirnya dihukum mati, ditangkap dan dihukum mati. Jadi pemberontakannya bukan hanya di Kabinet Nasir, sebenarnya pemberontakannya terus berlanjut berjenjang sampai sedemikian rupa. Seperti itu. Jadi banyak terjadi pemberontakan ya. Bangsa Indonesia baru merdeka, kemudian sistem pemerintahannya diubah dari cita-cita luhur, terus banyak sekali pemberontakan. Jadi emang kondisi negara nggak stabil saat itu. Kemudian selain pemberontakan di ITI, jadi pemberontakan lagi RMS, Republik Maluku Selatan, yang dipimpin oleh Dr. Somokil kayak gitu. Nah, rakyat Maluku itu apa namanya? Kebanyakan mereka itu adalah perwira KNIL gitu ya. KNIL itu adalah tentara tentara Indonesia, maksudnya orang Maluku ya, tentara Maluku, tapi tentara dia jadi tentara Belanda gitu, bayaran kayak gitu. Jadi KNIL itu adalah orang Indonesia, orang Maluku ya. KNIL itu adalah kebanyakan orang Maluku, orang Timur kayak gitu, yang jadi tentara bayaran untuk kepentingan Belanda. Jadi dia berperang terhadap orang Indonesia juga kayak gitu. Tentara bayaran Belanda. Nah, apa namanya? Ya bisa dibilang sedikit berkhianat lah untuk bangsa Indonesia gitu. Nah, kemudian tapi begitu konferensi meja bundar Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia, nah orang-orang Kenil itu, tentara Kenil itu merebur ke Indonesia kayak gitu. Apa namanya apa ya? Jadi ya nyampur lah dengan penduduk rakyat Indonesia. Tapi mereka akhirnya melakukan pemberontakan karena banyak ketidakpuasan. Mereka merasa Kenil itu mereka tentara bayaran Belanda lebih tinggi dibanding sama rakyat Indonesia. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan kayak gitu. Nah, ini dipimpin oleh Dr. Somokil ya. Ada ketidakpuasan dari tentara-tentara Kenil kayak gitu. Akhirnya kekuatan bersenjata mereka lakukan, ya, tapi bisa dipadamkan. Nah, itu dua pemberontakan. Ini banyak pemberontakan lain ya, cuman ini Pak Sadik yang bahas yang penting-penting saja, supaya nggak kemana-mana ya. Kemudian peristiwa yang terjadi di Kabinet Nasir, ini baru kabinet yang pertama ya, adalah gerakan Benteng. Jadi kita bicara pemberontakan-pemberontakan, sekarang kita bicara aspek ekonomi atau tindakan ekonomi yang dilakukan pada masa Kabinet Nasir. Gerakan Benteng. Benteng itu dari kata benteng ya, keluar dari benteng. Benteng itu melindungi atau membatasi kayak gitu. Melindungi, membatasi, menjaga kayak gitu. Jadi emang diambil dari kata itu. Ini jadi adalah apa ya? Program ekonomi yang dicetuskan oleh Menteri Perdagangan saat itu, Sumitro Joyo Hadikusumo. Anak-anak mungkin kalau dengar kata ini Sumitro Joyo Hadikusumo itu adalah ayah dari Prabowo Subianto, calon presiden kemarin ya, atau Menteri Pertahanan sekarang. Jadi ayahnya dari Prabowo Subianto. Jadi Prabowo Subianto dari dulunya memang keluarga pinter ya. Sumitro Jaya Hadikusumo itu disebut begawan ekonomi Indonesia karena saking pinternya terhadap perekonomian Indonesia disebut begawan ekonomi Indonesia. Jadi waktu itu masih muda beliau, ayahnya Sumitro itu. Ayahnya Prabowo Sumitro jadi masih muda, masih sekitar 30 tahun sudah jadi menteri dia. Umur 30 tahun jadi menteri. Karena pinter banget ya. Jadi Menteri Perdagangan Sumitro Jaya Hadikusumo dia mencetuskan gerakan Benteng yang berusaha melindungi atau membantu pengusaha-pengusaha pribumi dalam bersaing dengan pengusaha non pribumi. Jadi begini anak. Jadi apa ya? Begitu penjajahan Jepang, penjajahan Belanda, Indonesia, pengusaha-pengusaha Indonesia itu nggak ada yang maju, hancur semua. Kenapa? Karena kita dijajah sama Belanda, sama Jepang kayak gitu. Jadi nggak ada itu Indonesia punya pengusaha itu nggak ada. Jadi pengusaha itu orang Jepang, orang Belanda kayak gitu sebagai penjajah. Mungkin sedikit ada pengusaha Cina kayak gitu. Jadi non pribumi. Jadi pengusaha Cina sedikit banyak berkembang. Tapi kalau dari kita pribumi itu sama sekali nggak berkembang. Kita merdeka pertama 1945 sampai 1949 karena perang kemerdekaan ya ini sama sekali ekonominya nggak bisa berkembang ya. Begitu masuk ke kabinet parlementer ini, kabinet liberal atau parlementer,
Ya, Menteri Perdagangan Sumitro Djadikusumo berusaha memajukan pengusaha-pengusaha pribumi, melindungi pengusaha pribumi dari pengusaha-pengusaha yang sudah mapan. Jadi gini, karena Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun. Belanda menguasai Indonesia 350 tahun, yang terusir dari Indonesia itu adalah pemerintahan Belanda yang terusir dari Indonesia. Pengusaha-pengusaha Belanda masih banyak beroperasi di Indonesia karena mereka sudah ratusan tahun berdagang di Indonesia kayak gitu. Jadi 350 tahun lama sekali itu. Jadi masih banyak pengusaha-pengusaha Belanda yang masih berdagang di Indonesia. Nah, jadi itulah yang dituju oleh Sumitro Djadikusumo itu supaya penguasaan ekonomi dari pengusaha-pengusaha Belanda yang masih ada di Indonesia, termasuk juga pengusaha Cina, itu berusaha diimbangkan oleh pengusaha pribumi dengan adanya gerakan benteng. Jadi berusaha dimajukan kalau misalnya ada monopoli dari pengusaha-pengusaha Belanda atau pengusaha Cina, pengusaha pribumi berusaha dibatasi atau dijaga oleh pemerintah kayak gitu. Ini bagus program ini, cuman dalam realitanya tidak berjalan dengan sukses ya. Jadi banyak kendala di sana sini karena ya termasuk jadi pendidikan ekonomi, pengetahuan ekonomi pengusaha kita juga agak kurang kayak gitu. Jadi akhirnya kalah bersaing juga walaupun sudah dilindungi kayak gitu. Jadi kita negara baru merdeka sih ya. Pendidikan politik, pendidikan ekonomi masih kurang berjalan dengan baik. Oke. Nah, kemudian kabinet Nasir jatuh kayak gitu karena banyak pemberontakan karena beberapa program politik yang termasuk program ekonomi tidak berjalan dengan lancar, akhirnya jatuh. Kemudian diganti oleh kabinet Sudirman. Mungkin Anda hafalkan ya. Kedua adalah kabinet Sudirman tahun 1951, 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Oke, kemudian kita masuk ke apa yang terjadi nih di pemerintahan kabinet Perdana Menteri Sudirman ini, Perdana Menteri ya Sudirman. Adanya kesepakatan antara pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Republik Indonesia berkaitan dengan pemberian bantuan ekonomi dan militer. Nah, padahal kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bersakti. Jadi begini, jadi Indonesia negara belum merdeka gitu. Jadi berusaha ingin dijadikan negara boneka bagi Amerika karena waktu itu terjadi perang dingin ya antara Uni Soviet, negara yang berpaham komunis, sama Amerika Serikat, negara yang berpaham kapitalis kayak gitu. Jadi ingin ditarik kanan kiri lah kayak gitu, Indonesia lah kayak gitu, terus baik ya karena negara yang baru merdeka gitu. Bagi Indonesia berusaha ditarik ke sini, berusaha ditarik ke sini kayak gitu. Ya salah satu promo ini orang Amerika itu memberikan bantuan kayak gitu. Jadi berusaha dibantu secara ekonomi dan militer supaya kita cenderung ke Amerika gitu. Kepentingan kita cenderung ke Amerika. Jadi kita jadi ikut-ikut negara kapitalis lah kayak gitu. Blok barat jatuhnya kayak gitu. Bukan blok timur, bukan. Ini sebenarnya dua-duanya nggak bisa diterima ya, baik komunis maupun kapitalis. Tapi ya, nah ini nggak sesuai kayak gitu. Akhirnya Perdana Menteri Sudirman itu tidak didukung sama DPR karena ya ini nggak sesuai kok menandatangani, sudah ditandatangani ya, kesepakatan sudah ditandatangani. Perdana Menteri Luar Negerinya waktu itu Ahmad Subarjo yang dulu waktu proklamasi kemerdekaan berperan penting nih. Dia salah satu perumus proklamasi ya, selain Soekarno, Muhammad Hatta. Yang ketiga yang merumuskan proklamasi itu Ahmad Subarjo. Jadi 3 orang ini ya. Kemudian dia di kabinet Sudirman jadi Menteri Luar Negeri, tanda-tangani itu nota kesepahaman pemberian bantuan ekonomi dan militer. Nah, ini langsung direaksi keras dari pemerintah Indonesia dan dari DPR Indonesia sama dari rakyat Indonesia. Kemudian nasionalisasi Javas Bank ya, Bank Jawa kayak gitu. Ini punya Belanda kayak gitu. Tadi yang pas disampaikan, jadi banyak perusahaan-perusahaan Belanda, perusahaan apapun lah gitu ya, usaha yang dimiliki oleh orang-orang Belanda yang masih beroperasi di Indonesia kayak gitu. Walaupun pemerintah Belandanya, kekuasaan Belandanya sudah nggak ada, sudah terusir, tapi secara ekonomi masih banyak beroperasi di Indonesia. Nah ini dinasionalisasi nih The Javas Bank ini, Bank Jawa ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi Bank Indonesia, jadi bank sentral Bank sentral di Indonesia. Bank sentral
di Indonesia yang, apa namanya, fungsi bank sentral itu menerbitkan mata uang, terus menstabilkan kurs, macam-macam ya, apa namanya, fungsi Bank Indonesia penting banget, menstabilkan kondisi ekonomi suatu bangsa. Terus kemudian ya masih terjadi pemberontakan DITI ya di berbagai wilayah. Di sini mulai terjadi lagi di Jawa Tengah, di Aceh kayak gitu. Di berbagai wilayah Indonesia terjadi pemberontakan DITI. Nah ini profil Sukiman, Perdana Menteri kedua. Oke, nah Sukiman akhirnya juga jatuh nih. Perdana Menteri Sukiman jatuh yang menyebabkan kejatuhan yang paling fatal itu yang ini, kesepakatan Indonesia-Amerika ini yang tidak sesuai sama politik Indonesia bebas aktif. Dia jatuh benar-benar di mosi tidak percaya dari parlemen. Akhirnya apa namanya, Sukiman jatuh lah kayak gitu, dijatuhkan. Mosi tidak percaya kayak gitu. Akhirnya meletakkan jabatan dia, kemudian diganti lagi sama Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo itu 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Ini mungkin anak-anak urutan Perdana Menterinya sama urutan mereka menjabatnya itu sedikit banyak harus dihafalkan ya, karena ini berkali-kali muncul. Oke, kemudian kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Peristiwa yang terjadi, nah peristiwa yang terjadi adalah peristiwa 17 Oktober 1952. Yaitu peristiwa di mana terjadi demonstrasi massa yang dibantu Angkatan Darat, TNI dalam hal ini, depan Istana Merdeka, guna menekan presiden untuk membubarkan parlemen atau DPR. Jadi begini anak-anak, jadi rakyat sama tentara, jadi TNI sama rakyat itu udah apa ya, sedikit banyak udah jengah gitu dengan parlemen. Karena parlemen itu ya gitu gonta-ganti gitu kebijakannya, kebanyakan kebijakannya itu mementingkan partainya sendiri kayak gitu. Ya ini karena kita demokrasi liberal itu demokrasi parlementer ya, karena ya parlemen yang berkuasa. Nah, jadi rakyat sama TNI itu ada ketidakpuasan sama sistem pemerintahan Indonesia. Emang nggak, pertama itu ya, tadi Pak Sadik sampaikan dari awal, emang nggak sesuai sama cita-cita UUD 45 kayak gitu. Jadi kebijakan itu jadi tidak mementingkan rakyat, malah mementingkan kepentingan partainya kayak gitu. Akhirnya terjadi demo kayak gitu, jadi unjuk rasa demonstrasi massa yang dibantu sama tentara kayak gitu. Jadi masanya itu ada tentara yang terlibat juga dan tentaranya itu ini apa namanya, pakai pakai senjata gitu, jadi pakai meriam-meriam, pakai senjata kayak gitu diarahkan ke istana. Jadi tentaranya sedikit banyak, apa namanya, mungkin dalam pandangan Presiden Soekarno saat itu tentaranya itu melawan presiden kayak gitu, padahal tentara itu, hanya ingin menekan bukan bukan menjatuhkan presiden, enggak, sama sekali tidak menjatuhkan presiden demonstrasi saat itu. Tapi untuk menekan presiden untuk membubarkan parlemen. Jadi parlemen ini yang jadi permasalahan lah kayak gitu. Jadi mereka yang tuju ini parlemen ini ganti-ganti pemerintahan, ganti-ganti perdana menteri kayak gitu, dijatuhkan perdana menteri sedemikian rupa, mudahnya kayak gitu diganti lagi. Jadi rakyat sama tentara itu ingin apa, supaya, presiden mengubarkan aja parlemen lah kayak gitu, DPR dibubarkan. Jadi diganti menjadi kabinet presidensial kayak gitu. Tapi ternyata Bung Karno menyikapinya beda gitu. Jadi, apa namanya, dianggapnya demonstrasi itu dan kekuatan bersenjata itu, namanya, moncong-moncong meriam diarahkan ke istana itu menekan yang berusaha menjatuhkan presiden langsung gitu. Oleh karenanya, saat itu, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD Kepala Staf Angkatan Darat ya, jadi pimpinan tertinggi Angkatan Darat itu Nasution, Kolonel Nasution. Nah, apa namanya, Presiden Soekarno marah sekali sama Nasution karena angkatan bersenjata sudah mengarahkan meriam ke istana menekan presiden kayak gitu. Walaupun yang dituju itu sebenarnya bukan presiden ya, parlemen, tapi presiden merasa apa namanya, merasa ditujukan ke dia, akhirnya Nasution jadi dipaksa untuk turun dari KSAD. Jadi diganti dia nih, diganti oleh presiden langsung. Karena dianggap memberontak pada presiden, Nasution diganti. Nah, sejak digantinya Nasution dari KSAD kayak gitu, dipilih komandan yang lain, kepala staf yang lain, terjadi konflik di Angkatan Darat sendiri, terjadi konflik kayak gitu antara yang pro presiden sama yang pro Nasution kayak gitu. Akhirnya Angkatan Darat juga berlarut-larut nih sampai ini bermuara sampai peristiwa G30 SPKI. Jadi apa ya, konflik Angkatan Darat dengan presiden dimulai dari peristiwa 17 Oktober 1952 sampai G30 ini presiden sama Angkatan Darat itu selalu berseberangan kepentingan kayak gitu.
apalagi diinin sama PKI juga kayak gitu, dihasut sama PKI, presiden akhirnya benar-benar konflik, sampai terjadi peristiwa G30S. Seperti itu, kemudian, terjadi peristiwa Tanjung Merawa adalah bentrokan antara aparat kepolisian dengan petani liar yang dihasut oleh PKI. Nah, jadi PKI sejak 1948, pemberontakan Madiun 1948, itu mereka kan ditumpas ya, berhasil ditumpas gitu oleh TNI kayak gitu. Dan pemerintah juga, jadi Soekarno sama Bung Karno sama Muhammad Hatta juga tidak setuju sama PKI itu, pemerintahan PKI. Jadi ditumpas kayak gitu. Selesai mereka, tapi mereka tidak dibubarkan kayak gitu. Akhirnya mereka sedikit-sedikit mulai menunjukkan aksinya kayak gitu. Jadi seperti ini peristiwa Tanjung Merawa juga adalah latar belakangnya PKI juga. Jadi petani-petani liar ini dihasut oleh PKI untuk melawan aparat kayak gitu. Jadi ini peristiwa besar saat itu. Jadi beberapa aparat kepolisian terbunuh oleh petani kayak gitu. Nah, seperti itu peristiwa yang terjadi pada Kabinet Muldoko. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang menyebabkan Muldoko itu gampang jatuh kayak gitu. Jadi konflik angkatan darat sama parlemen, sama konflik ada hasutan PKI itu menyebabkan Perdana Menteri Muldoko jatuh, gampang jatuh dia. Jadi nggak lama menjabat, hanya setahun kayak gitu. Kemudian dijatuhkan oleh mosi tidak percaya. Kemudian dilanjutkan oleh kabinet selanjutnya, itu Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kenapa disebut Ali Sastro Amijoyo I? Karena ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II kayak gitu. Ini dari tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 kayak gitu. Dan ini peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penting nih di Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, yaitu adalah diadakannya Konferensi Asia Afrika tanggal 18 sampai 24 April 1955. Jadi mungkin ini yang sering muncul ya. Jadi anak kalau ditanya dalam soal UTBK SBMPTN, Konferensi Asia Afrika itu terjadi pada kabinet apa? Gitu. Itu beberapa kali muncul ya. Konferensi Asia Afrika tahun 1955 itu terjadi pada kabinet parlementer atau kabinet demokrasi liberal pada masa pemerintahan Perdana Menteri siapa? Ali Sastro Amijoyo I kayak gitu. Berkali-kali muncul soal seperti itu. Oke, ada Konferensi Asia Afrika. Ini suatu prestasi besar nih dari Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Ali Sastro Amijoyo ini adalah teman dekat ini ya, teman seperjuangan Bung Karno dari zaman masih muda ya, dari tahun 1920-an. Dari mereka masih belum terkenal kayak gitu, masih muda, masih mahasiswa. Oke, kemudian terjadi konflik internal di tubuh Angkatan Darat untuk melakukan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat dalam pemilihan Panglima Angkatan Darat yang baru. Nah, ini yang tadi Pak Sering sampaikan. Jadi kan dipilih tuh ininya apa namanya KSAD yang baru kayak gitu, Kepala Staf Angkatan Darat yang baru, Bambang Sugeng yang terpilih, Kolonel Bambang Sugeng. Pas tadi udah baca ininya apa nih, buku autobiografinya. Nah, tapi ya itu dia ditolak sama Angkatan Darat sendiri. Ini pemilihan dari presiden ya, presiden pilih Bambang Sugeng, tapi ditolak sama Angkatan Darat, dalam tubuh Angkatan Darat menolak Bambang Sugeng. Mereka mau mengembalikan Nasution sebagai KSAD kayak gitu. Nasution tetap ingin dipilih sebagai Kepala Staf Angkatan Darat kayak gitu. Tapi presiden malah milih Bambang Sugeng, akhirnya jadi terjadi konflik internal. Jadi berlarut-larut tuh Angkatan Darat konfliknya. Termasuk dengan presiden akhirnya. Oke, kemudian penerapan sistem ekonomi Alibaba yang berusaha mensinergikan kemajuan pengusaha pribumi, pengusaha pribumi dengan pengusaha non pribumi. Nah, pengusaha non pribumi tadi pasti disampaikan ya, pengusaha Cina dan pengusaha Belanda gitu ya. Karena perusahaan-perusahaan Belanda masih banyak beroperasi di Indonesia. Jadi Alibaba itu karena di sini yang di kabinet yang menjabat saat itu Ali Sastro Amijoyo, maka disebutnya Ali kayak gitu. Dan Ali juga Ali itu mencerminkan pengusaha pribumi kayak gitu. Jadi pengusaha pribumi itu dinamakan Ali, Baba itu adalah pengusaha non pribumi kayak gitu. Seperti pengusaha Cina atau pengusaha Belanda kayak gitu. Jadi berusaha mensinergikan pengusaha pribumi dan pengusaha non pribumi supaya kedua-duanya maju kayak gitu. Mungkin kalau kita sih zaman sekarang ya, yang dimaksud dengan pengusaha non pribumi itu identiknya hanya pengusaha Cina aja kayak gitu. Karena pengusaha Belanda sekarang udah nggak ada lagi ya. Tapi di zaman demokrasi liberal tahun 1950-an, pengusaha Belanda itu masih banyak. Tadi yang tadi disampaikan, perusahaan-perusahaan Belanda masih banyak yang beroperasi di Indonesia. Nah, seperti itu nih profil Ali Sastro Amijoyo.
Akhirnya ini juga jatuh ya, di mosi tidak percaya dari parlemen, dijatuhkan oleh parlemen karena itu, karena ada konflik angkatan darat sama apa namanya, penerapan kebijakan ekonomi Alibaba juga tidak berhasil dengan maksimal. Akhirnya dijatuhkan juga. Kemudian, selanjutnya kabinet yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap, tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Nah, ini juga ada peristiwa penting nih, Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Yaitu diadakannya pemilihan umum yang pertama ya. Jadi pemilihan umum yang pertama di Indonesia, tanggal ada 2 kali ya pelaksanaan pemilihannya, 29 September 1955 untuk memilih DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih konstituante. Jadi, apa namanya, di zaman demokrasi liberal juga ternyata Indonesia mempunyai prestasi ya. Tadi Konferensi Asia Afrika ketika Perdana Menterinya Ali Sastroamidjojo dan pemilihan umum, ketika Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Seperti itu, suatu prestasi juga. Gitu ya, ini bukan milih presiden ya, bukan memilih presiden. Jadi, pemilihan umum yang pertama itu bukan milih presiden ya, tapi milih DPR dan, anggota konstituante. Oke, Pak Sodik mungkin sedikit banyak akan menjelaskan sedikit juga tentang konstituante. Konstituante. Konstituante itu dari kata konstitusi kayak gitu. Dia dari kata konstitusi. Konstitusi apa tuh? Konstitusi itu ini ya, hukum kayak gitu, hukum tertinggi dari suatu negara, konstitusi. Kalau sekarang ada Mahkamah Konstitusi kayak gitu yang apa ya, mengadili perkara-perkara berkaitan sama konstitusi kayak itu, konstitusional, hukum-hukum dasar yang ada di Indonesia. Nah, jadi tugas konstituante ini lembaga ya, lembaga konstituante. Konstituante itu tujuan konstituante adalah untuk merumuskan undang-undang dasar kayak gitu. Undang-undang dasar bunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan kita sudah biasa disampaikan ya, Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak berlaku kayak gitu. Diganti UUDS 1950. Nah, ini baru dibilang Undang-Undang Dasar sementara, baru sementara nih. Jadi nah akhirnya dibentuk konstituante yang ditugaskan untuk membentuk undang-undang yang permanen, bukan sementara. Ini UUDS ini sementara. Jadi undang-undang yang permanen yang akan mewadahi kepentingan bangsa Indonesia untuk seterusnya kayak gitu untuk masa depan. Tapi ternyata dia gagal kayak gitu, gagal berperan, makanya nanti dibubarkan nih lewat dekret presiden. Jadi konstituante itu dia itu perannya itu hampir serupa sama MPR ya, cuman MPR saat itu belum ada, jadi namanya konstituante kayak gitu. Dan ini gagal dalam merumuskan undang-undang dasar pengganti UUD 1950 gagal. Seperti itu. Jadi kayak MPR lah kalau sekarang nih. Padahal di UUD 45 nggak ada itu konstituante, nggak ada, adanya MPR. Oke, kemudian peristiwa yang terjadi lagi di Kabinet Burhanuddin Harahap adalah pengangkatan Kolonel Ahanus ini sebagai ASD. Nah, jadi karena konfliknya berlarut-larut, akhirnya ya udahlah, akhirnya pemerintah kayak gitu melewat Presiden dan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, ya udahlah karena Angkatan Darat hanya Aha Nasution sebagai KSAD, ya udahlah diangkat lagi deh, walaupun dia sudah diberhentikan tuh dia, dipensiunkan dini dari karier militernya Nasution, tapi diangkat kembali jadi KSAD lagi oleh Presiden dan Perdana Menteri karena ya itulah, karena Angkatan Darat menolak semua pencalonan Panglima KSAD dari orang-orang lain. Jadi pengennya Nasution ya udah akhirnya dikembalikan, Nasution kembali ke posisi semula. Seperti itu. Jadi ini suatu langkah solusi. Ini dua-duanya bagus nih, Burhanuddin Harahap. Terus selanjutnya adalah persaingan finansial dan ekonomi antara Indonesia dan Belanda. Tadi yang pas disampaikan ya. Jadi walaupun Belanda sudah tidak ada di Indonesia, cuman pengusaha-pengusaha Belanda banyak masih beroperasi di Indonesia. Jadi intinya karena pengusaha Belanda banyak beroperasi di Indonesia, akhirnya jadi kaitannya sama pemerintah Belanda di Belanda langsung di sana kayak gitu. Jadi kita masih ada keterikatan sama pemerintahan Belanda kayak gitu, lewat ekonomi kayak gitu. Kayak gitu. Akhirnya terjadi persaingan ekonomi antara Indonesia dan Belanda berkaitan sama itu, berkaitan sama persaingan pengusaha Belanda dan pengusaha pribumi kayak gitu. Akhirnya jadi persaingan antar negara juga kayak gitu, antar pemerintahan. Nah, ini berdampak buruk ya dalam selanjutnya akhirnya jadi kayak gitu. Tadinya dari kabinet-kabinet sebelumnya sudah berusaha dijembatani itu. Kayak sistem ekonomi Alibaba berusaha dijembatani untuk kemajuan kedua belah pihak. Tapi ternyata pengusaha Belanda itu lebih karena udah menguasai Indonesia selama ratusan tahun dan menguasai berbagai sektor ekonomi Indonesia, akhirnya mereka yang berkuasa di padahal Indonesia sudah merdeka, tapi mereka yang secara ekonomi mereka yang berkuasa kayak gitu. Perusahaan-perusahaan
Kalau sekarang sih udah nggak ada ya, dulu masih ada perusahaan-perusahaan Belanda yang perusahaan perminyakan. Pertamina itu juga tadinya dikuasain oleh Belanda. Namanya Pertamina itu sudah dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia yang menguasai minyak kayak gitu. Dulu bukan Pertamina ya namanya. Tadi agak lupa ya namanya. Jadi perusahaan Belanda gitu. Jadi minyak Indonesia, kelapa sawit, perkebunan teh, perkebunan kopi, Cina, segala macam di Indonesia itu masih pengusaha Belanda yang menguasai. Jadi mungkin secara pemerintahan Belanda sudah nggak ada di Indonesia, tapi secara penguasaan ekonomi Belanda yang menguasai Indonesia gitu. Makanya berusaha disinergikan tadi di kabinet-kabinet sebelumnya. Kayaknya ternyata nggak bisa juga ya terjadi persaingan yang kuat akhirnya. Akhirnya diusir nih, akhirnya banyak nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda itu diusir dari Indonesia. Nah, ini ya itu akhirnya perhentian kabinet Burhanuddin Harahap. Itu jadi kejatuhan kabinet Burhanuddin Harahap itu karena tugas kabinet Burhanuddin Harahap itu adalah untuk mengadakan pemilu kayak gitu. Jadi tugas utamanya adalah mengadakan pemilu. Nah, setelah terrealisasi pemilu, pemilu sudah terlaksana, ya udah berakhirlah jabatannya kayak gitu. Memang tugasnya untuk melaksanakan pemilu penting banget dan begitu berakhir pemilu sudah terlaksana ya dia berakhir. Dia diganti sama kabinet Ali Sastroamidjojo II. Jadi Ali Sastroamidjojo itu 2 kali menjabat sebagai perdana menteri dalam kabinet parlementer sistem demokrasi liberal. 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Nah, ini ternyata terjadi pemberontakan yang besar lagi nih di ITI masih ada ya. Di ITI masih terjadi sporadis di berbagai wilayah Indonesia. Terjadi pemberontakan yang PRRI Permesta ini cukup besar pemberontakan ini. PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi ini pemberontakan cukup besar. Ini terjadi karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. Ya kayak gitu tadi terhadap pemerintah pusat. Kayak gitu jadi terhadap pemerintah pusat karena ya gitu pemerintahan yang nggak stabil, pemerintah pusat ganti-ganti perdana menteri, jadi kebijakan ekonominya juga setengah-setengah, banyak hal yang nggak inilah, yang merugikan kepentingan rakyat kayak gitu. Akhirnya banyak nggak puas gitu. Jadi di apa ini banyak di ini ya, banyak dilakukan oleh militer ya. Jadi RI Permesa itu banyak perwira-perwira militer yang terlibat di sana gitu ya. Dalam pemberontakan PRI Permesta termasuk salah satu bukan hanya perwira militer sih ya, jadi perwira-perwira yang tadinya jadi menteri-menteri kabinet-kabinet sebelumnya jadi mendukung ini, termasuk ini adalah Sumitro Djahadikusumo yang tadi pas tadi sampaikan ayahnya ayahnya Prabowo Subianto. Tadinya dia menteri ya, menteri perdagangan di kabinet Natsir ya, kabinet pertama. Dia akhirnya karena wah ini politik ekonomi Indonesia berantakan gitu, akhirnya dia itu apa namanya mendukung PRRI, dia jadi Sumatera mendukung PRRI. Akhirnya dia pemberontakan PRRI Permesta dipadamkan, akhirnya Sumatera Djahadikusumo melarikan diri ke luar negeri. Kemudian di pemerintahan Orde Baru dia akhirnya diterima dan dijadikan menteri lagi kayak gitu. Jadi menteri keuangan jadi beberapa kali dia itu jadi menteri ekonomi lah, menteri perdagangan dan menteri keuangan. Makanya disebut bagawan ekonomi akhirnya. Terus ya itu ya pembatalan hasil konferensi meja bundar oleh pemerintah Indonesia karena adanya persaingan finansial ekonomi itu. Jadi konferensi meja bundar itu salah satu isinya itu adalah pengusaha-pengusaha Belanda itu masih boleh beroperasi di Indonesia kayak gitu. Jadi salah satu isinya tuh seperti itu. Jadi pemerintahan Belanda sudah terusir, tapi pengusahanya masih boleh berdagang di Indonesia lah kayak gitu. Nah, tapi karena persaingan itu akhirnya dibatalkan itu. Jadi pengusaha Belanda benar-benar nggak boleh ya, diusir semua dan dinasionalisasi semuanya. Bukan KMB oleh pemerintah Indonesia, jadi kita sepihak membanggakan KMB karena menyembunyikan terus lah. Jadi pemerintahan kolonial Belanda sudah nggak ada. Tapi pengusaha Belandanya masih apa ya, masih memonopoli ekonomi Indonesia, dia sama aja bohong kayak gitu. Jadi kita terjajah secara ekonomi. Jadi sama aja bohong, akhirnya pengusaha Belanda juga diusir. Jadi pembatalan KMB dalam artian ini ya, apa namanya, pemberhentian izin operasi pengusaha-pengusaha Belanda di Indonesia. Ini kabinet Ali Sastroamidjojo II juga apa namanya juga dijatuhkan karena ini ya, ini pemberontakan PRRI Permesta ini termasuk pemberontakan besar ya. Jadi cukup besar itu keadaan politik negara itu benar-benar goncang saat itu. Karena ini ya, PRRI Permesta ini yang tadi pas disampaikan pemberontakan itu ada dua jenis. Pertama pemberontakan murni dari rakyat, kayak gitu ya, kayak DITI gitu ya. Ada pemberontakan juga disusupi oleh kepentingan asing. Nah, RRI Permesta ini disusupi oleh kepentingan asing karena ternyata pemerintah Amerika Serikat kayak gitu ya, itu
itu mendukung pemberontakan Perry Permesta dengan memberikan senjata, pesawat kayak gitu. Ada pemberian pesawat, senjata untuk mendukung Perry Permesta. Kenapa? Karena asumsinya kalau Soekarno itu Presiden Soekarno udah lebih memilih ke blok timur, blok Soviet kayak gitu. Wah, ini Indonesia ini mau masuk ke blok Soviet nih. Jadi udah kita jatuhkan lah Soekarno supaya Indonesia tidak masuk ke porosnya blok timur kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada kepentingan politik dari luar negeri juga dalam pemberontakan Indonesia. Oke, kemudian yang terakhir kabinet yang ketujuh itu ya Ali Sastroamidjojo II jatuh karena terjadi pemberontakan yang cukup besar Perry Permesta di Sulawesi dan di Sumatera. Terus yang terakhir kabinet Juanda. Ini adalah kabinet parlementer atau kabinet sistem demokrasi liberal yang terakhir. Itu pada tanggal menjabat tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. 5 Juli 1959 itu dengan diberlakukannya dekret presiden ya. Dekret presiden sehingga kabinet parlementer atau kabinet demokrasi liberal berakhir, jabatan perdana menteri berakhir kayak gitu. Peristiwa yang terjadi pembentukan Dewan Nasional yang bertugas membantu presiden kabinet dalam menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. Ya, ini jadi dibentuk Dewan Nasional kenapa? Karena gitu kabinet itu kayak nggak bisa kerja lah kayak gitu. Rakyat menganggap presiden masuk presiden ya. Rakyat dan presiden menganggap kabinet itu nggak bisa kerja, ya udah kita bentuk kabinet Dewan Nasional aja untuk membantu kabinet kayak gitu. Karena kabinet kayaknya nggak bisa kerja kayak gitu. Semua persoalan nggak selesai semua kayak gitu. Akhirnya dibentuk Dewan Nasional. Kemudian, nah ini prestasi ya. Ini yang poin yang kedua ini adalah prestasi dari kabinet Juanda, itu penetapan deklarasi Juanda yang berisi pengaturan baru mengenai batas-batas teritorial laut Indonesia. Jadi ini salah satu salah satu warisan berharga ya dari Perdana Menteri Juanda terhadap Indonesia, yaitu pengaturan batas laut teritorial Indonesia, maksud ZTE ya, zona ekonomi eksklusif gitu. Jadi wilayah Indonesia itu kan bukan hanya kepulauan kayak gini, bukan hanya pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi kayak gitu, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, bukan hanya ini tapi laut juga. Jadi yang kita atur bukan hanya kepulauan daratan tapi juga ke lautan gitu. Jadi lautan ini banyak tumpang tindih sama negara-negara tetangga, Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Papua Nugini, Filipina kayak gitu. Jadi kita harus mengatur laut kita karena laut itu sumber daya alam dari laut itu luar biasa melimpah ya. Dari minyak juga, minyak bumi kan minyak banyak kan di laut ya, lepas pantai itu banyak, termasuk di Ambalat dulu yang sedikit banyak pernah konflik sama Malaysia. Dari minyak bumi, termasuk perikanan, banyak banget lah sumber daya laut itu luar biasa besar. Jadi potensi ekonomi besar, jadi harus diatur kayak gitu supaya tidak diklaim oleh pihak luar negeri. Salah satu warisan berharga dari Perdana Menteri Juanda. Sampai sekarang nih terkenal kabinet Juanda yang dihasilkan adalah deklarasi Juanda mengenai batas-batas laut teritorial. Jadi sebelum ada deklarasi Juanda, peraturan laut atau batas-batas laut Indonesia itu diatur oleh peraturan Hindia Belanda ya, maksudnya di pemerintahan Belanda dulu waktu masih dijajah Belanda. Jadi aturannya mengikuti aturan Hindia Belanda, cuman itu tidak mengakomodir bangsa Indonesia saat itu. Jadi itu udah peraturan kuno dan kepentingan Hindia Belanda, jadi harus diperbaharui lagi kayak gitu. Kemudian peristiwa selanjutnya ada peristiwa Cikini. Ini peristiwa Cikini itu ini tanggal 30 November 1957, yaitu usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno ya di sekolah dasar Cikini. Ini sekolah dasar Cikini ini sekolahnya anak-anak presiden ya. Jadi anak-anak presiden sekolah di sekolah dasar Cikini. Nah ini usaha pembunuhan itu oleh pengikut DITI. Tadi Pak Sedik sampaikan, jadi DITI itu pemberontakannya bukan singkat, jadi panjang gitu dari tahun 1949 sampai tahun 1962. Jadi panjang pemberontakan dia. Mereka jadi termasuk ini peristiwa Cikini, jadi ada pengikut DITI yang berusaha bunuh Presiden Soekarno dengan granat ya. Jadi granat dilemparkan ke presiden, berapa sedikit pernah baca riwayat ini juga, sekitar 3 atau 4 granat dilemparkan. Tapi yang terbunuh juga presiden ternyata tidak terbunuh. Yang terbunuh itu beberapa ajudan sama anak-anak, ajudan presiden sama beberapa anak-anak terbunuh. Nah, seperti itu. Banyak peristiwa pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, peristiwa Cikini, terus ada peristiwa Idul Adha kayak gitu. Pembunuhan presiden ketika sholat Idul Adha. Tapi yang tertembak bukan presiden, malah ajudan sama beberapa ulama yang khatibnya malah kebunuh, meninggal.
seperti itu. Oke. Kemudian penetapan. Nah, jadi yang mengakhiri semua sistem demokrasi liberal atau sistem demokrasi parlementer itu yaitu dekret presiden tahun tanggal 5 Juli 1959. Jadi kayak Presiden Soekarno udah menganggap, aduh, ini pemerintahan liberal parlementer ini udah benar-benar nggak cocok sama Indonesia. Jadi ganti-ganti kabinet, pemerintahan nggak stabil, terjadi konflik internal di mana-mana kayak gitu. Ini jangan-jangan kamar parlementernya ini yang apa namanya yang ingin kepentingannya tuh kepentingan partainya, kepentingan pribadi yang diutamakan. Jadi akhirnya negara jadi carut marut seperti ini. Akhirnya diberlakukan dekret presiden 5 Juli 1999. Jadi itu mengakhiri kabinet parlementer ya. Jadi perdana menteri otomatis sudah tidak berlaku lagi kayak gitu. Jadi akhirnya kabinet Juanda juga jatuh kayak gitu karena udah nggak berlaku lagi. Nah, setelah dekret presiden harusnya Indonesia harusnya kembali ke NKRI. Kenapa? Karena kita dekret presiden salah satu isinya itu apa namanya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apa namanya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 kayak gitu. UUDS 1950 itu tidak berlaku lagi kayak gitu. Konstituante dibubarkan yang tadi yang pas disampaikan dia konstituante yang tugasnya untuk membentuk undang-undang dasar ternyata nggak bisa diubarkan ya nggak berperan dia kayak gitu ini diubarkan kembali ke Undang-Undang 45 harusnya kita kembali ke NKRI kabinet presidensial kayak gitu ternyata malah kita tidak ke sini kita ke kabinet demokrasi terpimpin dengan Presiden Soekarno diangkat walaupun bukan Presiden Soekarno yang mengangkat dia tapi diangkat oleh DPR diangkat sebagai presiden seumur hidup. Jadinya ya udah diangkat sebagai presiden seumur hidup ya udah jadi tidak ada itu apa namanya MPR yang menilai kebijakan presiden ini presiden masih apa namanya haluan GBHN garis-garis besar haluan negaranya masih sesuai nggak sama cita-cita luhur bangsa Indonesia kayak gitu. Jadi tidak ada yang tidak ada yang menilai presiden, tidak ada yang apa namanya presiden bertanggung jawab terhadap siapa nggak ada karena diangkat seumur hidup kayak gitu. Jadinya ini juga menyimpang juga ya demokrasi terpimpin. Akhirnya ya kayak gitulah dengan demokrasi terpimpin Indonesia keluar dari PBB gitu. Jadi tahun 1960 Indonesia keluar dari PBB kayak gitu. Jadi ada beberapa aspek yang udah sedikit keluar dari haluan negara ya. Terus jadi terjadi G30S, PKI kayak gitu. Itulah. Nah ini Perdana Menteri Juanda, Yur Juanda, seorang apa namanya pahlawan nasional nih. Dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Ininya banyak ya apa namanya perannya sumbangsinya terhadap negara banyak. Oke, sekarang kita sedikit bahas dekret presiden karena dekret presiden ini yang mengakhiri masa kabinet sistem demokrasi liberal dan kabinet parlementer. Dekret presiden tanggal 5 Juli 1999 mengakhiri masa pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia karena pada dasarnya demokrasi liberal memang tidak sesuai ya dengan tujuan utama berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian dengan ditetapkannya Dekret Presiden 5 Juli 1999, maka pemerintahan Republik Indonesia akan dikembalikan kepada bentuk pemerintahan semula, yaitu presidensial tanpa adanya jabatan Perdana Menteri. Jadi bukan parlemen lagi ya, bukan parlemen, bukan Perdana Menteri. Parlemen itu, walaupun parlemen itu identik sama DPR ya, tapi jelas ada beda nih, karena parlemen itu ketuanya, apa namanya, parlemen itu bisa menjatuhkan Perdana Menteri kayak gitu, kan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Tapi kalau DPR tidak bisa menjatuhkan presiden, yang bisa menjatuhkan presiden itu MPR kayak gitu ya. Jadi sistemnya beda lah sama sistem kabinet presidensial, kabinet parlementer itu. Nah itu apa namanya? Jadi tidak ada jabatan perdana menteri. Namun sayangnya, lanjut ya bahasannya. Namun sayangnya, yang pada awal diharapkan akan cipta pemerintahan yang berlandaskan UUD 1945, namun pada pelaksanaannya malah cipta pemerintahan demokrasi terpimpin. Jadi harusnya kembali ke NKRI ini. NKRI karena UUD-nya UUD 1945 lagi nih, sudah dikembalikan lagi nih dengan dekret presiden itu. Tapi malah ternyata terciptanya demokrasi terpimpin. Apa namanya indikator utamanya adalah itu penetapan presiden seumur hidup. Jadi nggak ada ya dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada penetapan presiden seumur hidup, nggak ada pasal itu. Nggak ada pasal penetapan apa namanya presiden seumur hidup tuh nggak ada. Jadi ya akhirnya disebutnya demokrasi terpimpin, maksudnya pimpinannya tetap kayak gitu. Dengan adanya pengangkatan jabatan presiden seumur hidup seperti itu.
Nah, ini isi dekret presiden itu ya. Berikut adalah isi dekret presiden menetapkan pemburuan konstituante yang bertugas untuk membentuk undang-undang dasar karena nggak bisa bekerja selama 9 tahun, nggak bisa selesai dibubarkan. Menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku lagi dan tidak berlaku lagi Undang-Undang 1950 nggak berlaku. Pembentukan MPRS. Nah, karena konstituante dibubarkan, jadi kembali nih ke MPRS karena emang yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan konstituante tapi MPRS kayak gitu. MPR ya. Ini MPRS ini sementara ya. Di MPR juga lah namanya. Jadi karena kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, ya udah lembaga-lembaga negara nggak ada konstituante kayak gitu. Adanya MPR, DPR, DPA kayak gitu. Kayak gitu. Kementerian negara nggak ada parlemen tapi kementerian kabinet ada. Kementerian negara, pemerintahan daerah kayak gitu itu yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Makanya dibentuk MPRS dan dibentuk DPAS. Kalau DPR ada ya, DPR ada karena DPR ketika demokrasi liberal ini ada dengan ini apa? Dengan dilaksanakannya pemilu tahun 1945 kan tadi sudah pasti disampaikan ya pemilu 1945 milih DPR nih tanggal 29 September itu milih DPR, tanggal 15 Desember milih konstituante tapi ada konstituante dibubarkan ya. Jadi DPR udah ada jadi tidak dibentuk lagi DPR. Tapi dibentuk MPR sama DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Oke, seperti itu. Jadi nanti anak-anak setelah pembahasan demokrasi liberal itu nanti materi setelah ini adalah pembahasan demokrasi terpimpin. Seperti itu, terpimpin ya karena dari tahun demokrasi terpimpin itu dari tahun 1959 sampai tahun 1966 ya, pasca G30 SPKI. Jadi dengan diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup sampai apa namanya Super Semar kayak gitu, surat perintah 11 Maret apa namanya Bung Karno tidak apa namanya diberhentikan dari jabatan presiden karena ya terjadi gerakan apa G30 PKI itu. Oke, kita langsung masuk ke soal-soal ya, pembahasan soal-soalnya. Soal-soal pola SBMPTN seperti inilah kira-kira anak. Oke, kita bahas soal yang pertama. Pemilihan umum tahun 1955 yang diselenggarakan pada masa pemerintahan Bung Hanuddin Harah bertujuan untuk nah tadi Pak tadi sudah sampaikan ya pemilihan umum tahun 1955. Jadi soal-soalnya kayak gitu anak berkaitan sama demokrasi liberal, soal utilitas pemerintahan berkaitan sama demokrasi liberal. Sedikit banyak hafalan, jadi anak harus hafalkan ini kejadian yang terjadi sama urutan perdana menterinya termasuk tahun-tahunnya. Jadi memilih DPR gitu ya, dan memilih konstituante. Ada 2 kali ini ya, 26 September 1955 DPR, 15 Desember pilih konstituante. Jadi ini adalah jawabnya yaitu ya parlemen itu nama lain dari DPR kayak gitu. Jadi DPR itu adalah istilah yang berlaku di UUD 1945. Kita nggak mengenal istilah parlemen. Parlemen itu di UUD 1950, UUDS 1950 kayak gitu begitu. Sistem demokrasi belar namanya parlemen, padahal sebenarnya namanya DPR ya sesuai sama UUD 45. Jadi kalau dibilang anggota parlemen ya boleh lah, tapi sebenarnya anggota DPR ya lebih tepatnya. Tapi nggak apa-apa di sini parlemen dan konstituante. Jadi jawabannya C. DPR dan DPRD enggak ya, DPRD enggak dipilih. Presiden parlemen kita tadi Pak Sadiq sudah sampaikan, jadi pemilu 1955 tidak pilih presiden. Presiden konstituante, konstituantenya betul, presidennya salah. Presidennya salah ya, ini DPRD-nya enggak. Presiden wakil presiden enggak sama sekali dulunya salah. Jadi jawabannya C. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Kabinet Juanda berhasil membuat deklarasi Juanda. Ya, itu ya tadi yang Pak Sidik sampaikan. Warisan yang fenomenal dari Perdana Menteri Juanda adalah deklarasi Juanda. Tapi kabinet ini harus mengalami kegagalan karena, nah padahal dia ini apa ya fenomenal nih keberhasilan yang cukup baik lah kayak gitu. Dengan apa dicetuskan deklarasi Juanda intinya kita bisa mempertahankan wilayah laut Indonesia, bisa mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Jadi kekayaan alam Indonesia bisa kita jaga lah kayak gitu, kekayaan lautnya. Itu prestasi luar biasa itu. Tapi kabinet ini harus jatuh juga. Kenapa? Nah, jadi kita lihat nih, apakah mosi tidak percaya karena peristiwa Tanjung Merawa? Nah, salah ya. Peristiwa Tanjung Merawa itu peristiwa yang terjadi pada pemerintahan kabinet Wilopo tahun 1952 sampai 53. Jadi sebelum itu gitu ya. Jadi bukan jawabannya yang A, karena yang A itu Wilopo ya. Kejatuhan kabinet Wilopo.
Kemudian mosi percaya tidak tanggal 17 Oktober 1952. 17 Oktober 1952 juga terjadi pada kabinet Wilopo juga kayak gitu. Jadi ini Pak Sadik bolak-balik kata supaya anak-anak lihat ininya, lihat catatannya. Ini kabinet Wilopo juga gitu. Mosi tidak percaya peristiwa 17 Oktober 1952. Angkatan Darat ya, ini konflik Angkatan Darat sama Presiden. Mosi tidak percaya melanggar politik luar negeri bebas aktif. Ini bukan, ini kabinet Sudirman ya, tadi Pak Sadik sampaikan di awal di atas tadi. Jadi, nah itu yang Pak Sidi tadi sampaikan anak-anak. Jadi ya intinya harus banyak hafalan lah, hafalan urutan-urutan peristiwa sama urutan kabinetnya siapa aja perdana menterinya. Itu ya kesepakatan militer dan ekonomi antara Indonesia sama Amerika itu terjadi pada pemerintahan kabinet Sudirman. Terus Mosi tidak percaya peristiwa Cikini ya. Ya, benar ya. Peristiwa Cikini walaupun walaupun Juanda berhasil mencetuskan deklarasi Juanda, cuman terjadi peristiwa Cikini ternyata pemberontakan di ITI itu masih masih nyata dampaknya kayak itu di pemerintahan saat itu. Jadi karena ada peristiwa Cikini akhirnya kabinet Juanda jatuh selain memang dicetuskannya dekret presiden gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Kemudian pengaruh konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 sampai 25 April 1995 di Bandung. Ini ya, ingat ya, ini Ali Sastro Amijoyo 1 ya. Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1. Kayak gitu. Terhadap perubahan hubungan tatanan dunia. Ingat ya, Pak Sadik tekankan kata-kata perubahan. Hubungan tatanan dunia, perubahan. Pak Sadik menekankan kata-kata perubahan. Jadi kalau jawabannya memperkuat kerjasama internasional negara-negara non-blok, ini apa ya? Sebelum konferensi Asia Afrika, kerjasama negara non-blok itu biasanya adalah negara-negara yang ketiga dan negara berkembang ya, kayak Indonesia, negara-negara Afrika, negara-negara Amerika Latin, negara-negara Asia kayak gitu, yang baru merdeka. Jadi mereka tergabung dalam gerakan non-blok itu sebelum konferensi Asia Afrika, kerjasamanya memang sudah kuat antara Indonesia sama Mesir, Indonesia sama India, Indonesia sama beberapa negara Afrika kayak gitu. Itu sudah kuat dari sebelum konferensi Asia Afrika juga karena senasib sepenanggungan sebagai negara-negara bekas jajahan kayak gitu ya. Jadi mereka sudah ada kerjasamanya sebelumnya. Jadi bukan perubahan kan yang kita tekankan di sini kata-kata terhadap perubahan. Jadi perubahan hubungan tatanan dunia. Jadi kalau memperkuat kerjasama internasional negara non-blok itu sebelumnya sudah ada kayak gitu. Jadi tidak berubah, memang sudah kuat dari dulunya kayak gitu. Jadi yang ditekankan di sini keadaan sebelum KAA dan keadaan sesudah KAA. Bagaimana dengan KAA ini? Ada nggak perubahan tatanan dunia sebelum dan sesudahnya? Jadi kalau yang kerjasama negara non-blok, baik sebelum dan sesudahnya sama aja. Jadi intinya tidak ada perubahan, sama-sama kuat lah intinya. Terus yang B membangun kerjasama ekonomi negara-negara berkembang ya. Jadi di sebelumnya juga sudah membangun kayak gitu karena perasaan senasib penanggulan negara-negara bekas jajahan. Indonesia dengan India, Indonesia dengan Mesir, Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah, Indonesia dengan Afrika kayak gitu, negara-negara ASEAN kayak gitu, Asia Tenggara juga sudah terbangun kerjasama ekonominya sebelum konferensi Asia Afrika. Jadi tidak ada perubahan karena sebelumnya juga sudah ada. Nah, jadi yang benar yang C ya di sini memfasilitasi dialog utara selatan dan selatan selatan. Oke, mungkin pas saya jelasin ya. Dialog utara selatan itu adalah jadi gini, apa yang disebut dengan utara sih Pak? Utara itu adalah negara-negara belahan bumi utara itu adalah negara-negara Eropa dan negara-negara Amerika Serikat kayak gitu. Jadi Eropa dan Amerika Serikat itu adalah negara-negara di belahan bumi utara. Maksud di utara itu di utara khatulistiwa kan bumi kan dibagi menjadi dua daerah ya. Garis khatulistiwa belahan bumi selatan sama belahan bumi utara. Di belahan bumi utara itu adalah negara-negara Eropa dan negara Amerika. Belahan bumi selatan itu adalah negara-negara Afrika, Asia, termasuk Indonesia. Indonesia itu sebenarnya tengah-tengah ya, cuman bisa disebut selatan lah kayak gitu. Jadi dialog utara selatan itu maksudnya dengan konferensi Asia Afrika derajat bangsa-bangsa selatan atau bangsa-bangsa Asia Afrika itu setara dengan bangsa-bangsa utara, bangsa-bangsa Amerika dan Eropa kayak gitu. Jadi karena setara, karena kita negara jajahan dulu, Eropa dan Amerika itu negara penjajah, kita negara penjajah. Jadi nggak ada dialog kayak gitu. Mereka hubungannya adalah penjajah dengan terjajah. Dengan adanya konferensi Asia Afrika, jadi keadaan itu berubah.
menjadi setara sekarang. Eropa, Amerika, dan Indonesia itu jadi setara. Jadi kita bisa bikin dialog sama terhadap mereka. Jadi dialognya dalam bentuk kesetaraan kayak gitu. Selatan-selatan ya antara negara-negara Asia gitu ya, Asia dan Afrika yang bekas negara jajahan kayak gitu. Jadi yang paling penting itu ini, jadi adanya dialog antara negara utara dan selatan kayak gitu. Jadinya dengan konferensi Asia Afrika, ini gini, dengan konferensi Asia Afrika, ini kan tekanannya Asia Afrika ya. Negara-negara Asia Afrika derajatnya itu ditingkatkan, dinaikkan sehingga setara sama negara-negara Eropa, Amerika yang notabene adalah negara-negara penjajah kayak gitu. Negara-negara jajahan dengan konferensi Asia Afrika jadi negara-negara yang tarafnya sama dengan negara-negara penjajah ini ya kayak gitu. Kalau ini yang dia mengurangi ketegangan blok barat dan blok timur enggak ya. Jadi memang tujuannya tadinya begitu mengurangi ketegangan blok barat dan blok timur, tapi ternyata tidak berpengaruh. Ketegangan blok barat dan blok timur tetap berlanjut sampai tahun 1989 ya, sampai tahun 1990-an lah dengan jatuhnya Uni Soviet ya. Jadi di tahun-tahun itu tahun 50-an, 60-an, 70-an ketegangan blok barat blok timur masih kuat. Jadi walaupun ada konferensi Asia Afrika masih ini kan ditanya pengaruhnya ya. Walaupun memang ada isi dasar yang dihasilkan oleh konferensi Asia Afrika adalah Dasar Sila Bandung. Dasar itu 10. Dasar itu 10 ya. Dasar Sila berarti 10 aturan, 10 poin Dasar Sila Bandung yang dihasilkan oleh konferensi Asia Afrika kayak gitu. Jadi salah satunya itu mengurangi ketegangan antara blok kapitalis dan blok komunis, tapi ternyata pengaruhnya tidak 100%, malah nggak sama sekali kalau pas disampaikan. Yang memperkuat ruang gerak negara-negara negara ini sebenarnya agak benar ya, memperkuat ruang gerak negara. Jadi ruang gerak negara non karena agak berkembang, tapi dari antara jawaban ABCD ini yang paling tepat adalah yang C. Seperti itu. Nah ini kalau soal kayak gini, anak-anak ini butuh analisis ya. Jadi soal sejarah dalam UTBK SBMPTN ada soal hafalan, ada soal analisis kayak gitu. Ada soal hafalan, ada soal analisis. Kalau soal hafalan mungkin ya kita tinggal hafalkan, baca banyak kayak gitu, ngerjain soal banyak. Tapi soal analisis kita harus tahu latar belakangnya, dampaknya, pengaruhnya, latar belakang segala macam dan hal-hal yang berkaitan sama peristiwa itu. Kayak konferensi Asia Afrika, dampaknya bagaimana, pengaruhnya bagaimana, kayak gitu. Harus ada analisisnya, latar belakangnya kayak gitu. Jadi dibaca bukan hanya dibaca hafalan ya, tapi dibaca juga dimengerti kayak gitu. Latar belakang peristiwa itu bagaimana. Nah itu yang kalau Pak Sedik pernah bahas soal SIMAK UI sejarah, soal SIMAK UI tahun 2019, memang itu ribet banget itu semuanya soal analisis itu. Jadi harus benar-benar dipahami latar belakang suatu peristiwa, termasuk kayak peristiwa G30 SPKI, peristiwa peristiwa 17 Oktober 1952 kayak gitu yang tadi yang angkatan darat itu macam-macam lah ya. Jadi harus dipahami juga latar belakang segala macamnya. Oke, selanjutnya soal selanjutnya alasan ditinggalkannya bentuk negara RIS untuk kembali ke NRI pada tahun 1950 adalah tadinya RIS kita akan kembali ke NKRI, cuman ternyata tidak murni NKRI karena bentuknya itu bentuk liberal gitu, demokrasi liberal atau parlementer gitu. Jadi kan tujuannya sih kembali ke NRI benar-benar dengan sistem presidensial kayak gitu ya. Cuman ternyata malah ke liberal kayak gitu. Adalah alasan ditinggalkan RIS kan tadi pas tadi sampaikan ya ini juga ada negara-negara bagian yang tidak sesuai lah sama cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan dalam negara ini tidak sesuai dengan Undang-Undang 45 ini benar. Jadi ini soal ini salah ternyata anak. Ini soal ini justru pertanyaannya bukan yang ditanya. Jadi pertanyaan itu kecuali. Jadi ini semuanya benar. Yang A benar, sistem pemerintahan dalam negara ini tidak sesuai dengan Undang-Undang 45 betul. Jadi pemerintahan PRI Permesta ini yang salah ya. Yang salah tuh yang B. Yang lain itu benar semua. Bentuk negara ini lebih banyak mewakili kepentingan delegasi Belanda terhadap waktu KMB. Pada waktu KMB. Jadi Belanda itu memang senang dengan negara RIS. Indonesia itu terbentuk RIS itu senang ya. Kenapa? Karena banyak negara bagian. Kalau banyak negara bagian, negara Indonesia Timur, NIT, negara Sumatera Timur, kayak gitu-gitu ya. Negara Indonesia Timur, negara Pasundan, kayak gitu macam-macam negara-negara bagian, Sunda kecil kayak gitu-gitu. Itu jadi gampang dipecah belah kayak gitu. Jadi suatu waktu kalau Belanda ingin menjajah lagi Indonesia, tinggal aja mereka disusupin negara-negara bagian Indonesia pecah kayak gitu. Jadi emang senang banget terbentuknya RIS. Belanda tuh senang terbentuknya RIS gitu. Indonesia bentuknya RIS senang. Tapi ya itu nggak sesuai sama ciri khas bangsa Indonesia. Rakyat ingin bentuk unitaris benar. Jadi ingin bentuk kesatuan, bukan ingin bentuk serikat gitu. Serikat itu pecah-pecah negara bagian, ingin kesatuan NKRI kayak gitu. Jadi benar semua ini kecuali yang B.
rakyat di daerah tidak puas terhadap bentuk dan hasil itu, jadi pemerintah di rakyat daerah-daerah itu pengennya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Republik Indonesia Serikat, kayak gitu. Nah, kalau pemberontakan RI Pemesta itu, bukan tahun 1950 ya, tadi pas tadi disampaikan, dia tahun 1957, jadi jauh setelah itu, kayak gitu. Ketika di pemerintahan, itu ya, Ali Sasro Amidjojo II, RI Permesta. Ini Ali Sasro Amidjojo II. Jadi jauh ya sesudah, apa namanya, sesudah dibubarkannya RIS, jadi nggak nyambung sama sekali. Jadi ini kecuali ya, pertanyaannya kecuali, bukan adalah kecuali maksudnya kayak gitu ya. Jadi 4 benar, 1 salah. Oke, soal terakhir, salah satu penyebab jatuhnya kabinet Wilopo pada bulan Juni 1945. Ya udah kita hafalkan aja Wilopo itu jatuhnya apa tadi ya. Wilopo itu Tanjung Marawa, terus ada peristiwa 17 Oktober 1952 kayak gitu. Jadi kita tinggal cari aja ternyata yang adanya peristiwa Tanjung Marawa. Ini salah ya, bukan peristiwa 15, kalau mau peristiwanya peristiwa 17 Oktober tahun 1952, bukan 15 Oktober 1953. Masih percaya Serikat Tani nggak nyambung. Kekerasan Delhi bukan Greli ya, Tanjung Marawa ya, bukan di Delhi. Harus tepat nih Tanjung Marawa. Bentuknya petani dan pengusaha serdang enggak. Atau kalau mau bentrokan petani dan aparat aparat kepolisian kalau mau seperti itu. Kalau mau benar gitu ya, kalau mau dibenerin. Bukan pengusaha di Serdang. Bukan pengusaha ya, bukan petani sama pengusaha, tapi petani sama aparat kepolisian. Jadi jawabannya yang ini C. Nah, mungkin segitu anak-anak pembahasan Pak Sadik tentang demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959. Kalau mungkin kalau tatap muka apa namanya, kalau pembahasannya langsung ada anak-anak bukan dalam bentuk video gini, mungkin anak-anak bisa bertanya, ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan. Cuman kalau ini karena video, jadi Pak Sadik kita nggak ada tanya jawab ya. Tapi mungkin kalau anak-anak ada pertanyaan nanti selanjutnya, apa namanya, tes kita selanjutnya hari Sabtu. Kalau ada pertanyaan berkaitan sama demokrasi liberal, boleh silakan ditanyakan, kita akan bongkar lagi materi ini. Kalau ada pertanyaan dari anak-anak, silakan disampaikan saja di les selanjutnya. Mungkin les selanjutnya mungkin Mas Adik mau ke arah geografi atau mungkin sejarah lagi. Tapi tergantung kebutuhan, tergantung request juga dari anak-anak mau arah mana. Nanti mungkin kita diselingin ya antara sosum sama TPS gitu ya. Jadi ada sosumnya, ada TPS-nya. Ini salah satu bagian sosum ya, sejarah dan geografi sementara. Terus TPS-nya nanti ada matematiknya, ada verbalnya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, nanti ada apa ya, penarikan kesimpulan kayak gitu-gitulah. Oke, oke, sementara seperti itu dulu anak-anak ya, pembahasan materi sejarah sistem demokrasi liberal Mas Adik bahas untuk kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin kita akan bahas di pembahasan les selanjutnya ya, berkaitan sama demokrasi liberal ini. Oke, sampai sini dulu pembahasan Mas Adik kali ini. Sampai ketemu hari Sabtu ya, yang di les langsung. Ada, maksudnya bukan dalam bentuk video seperti ini. Oke, Mas Adik langsung tutup ya. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.